Yuk, dimulai yuk. Bentar. Ya, dulu. Bentar, Pak. Pak Dadang, udah? Daman. Pak Dadang, tentang pengajuan gugatan cerai dari Aditya Zoni dan Yasmin itu bisa jelasin Pak, kapan beliau datang ke sini, yang diwakilkan siapa, seperti apa Pak? Baik. Pasangan dari Muhammad Aditya Warman dengan Yasmin ya. Seperti yang saudara tanyakan, berdasarkan penelusuran di aplikasi register kami sudah terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong. Yang mengajukan adalah pihak perempuan melalui kuasa hukumnya yang didaftarkan melalui IKOT atau online, pendaftaran online. Kita menerima pendaftaran ini pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 ya. Sudah ditentukan majelis hakimnya dan majelis hakim juga sudah menentukan hari sidang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. 22 Ya. Mei. Oke, Pak, itu ya. gugatannya apa aja, Pak? Terdaftar di register kami ini adalah gugatan cerai dan penguasaan anak ya. Oh, hak asuh ya Pak. Hak asuh anak, betul. Maaf, bukan penguasaan, pengasuhan anak ya. Gitu. Jadi beliau rupanya selama rumah tangga punya anak dan satu orang dan digugat sekaligus dengan hak penguasaan anak adanya. Pak Haji, Cepat yang biasanya datang. di agenda sidang perdana itu apa yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Cibinong? Baik. Di pengadilan sebagaimana peraturan yang harus berlaku pada sidang pertama ini adalah perdamaian, penasehatan. Jika dua-duanya hadir maka dilaksanakan mediasi dan itu hukumnya harus ya mesti wajib dilaksanakan. Iya. Pak Haji, terkait soal gugatan ini, pihak versi dari Adit sendiri belum menerima surat gugatan itu. Menanggapinya gimana Pak Haji? Apakah memang salah alamat atau mungkin ada yang belum? Ya. Jadi karena ini yang mendaftar adalah pihak perempuan, maka pihak laki-laki akan dipanggil melalui, karena ini ekot berarti melalui pos ya, pos tercatat. Berarti nanti atau menjelang 3 hari sidang, panggilan itu sudah mesti sampai kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini suaminya. Jika pada hari sidang, ini bisa dilihat di hari sidangnya nanti, apakah panggilan untuk pihak suami ini sudah sah, resmi, patut sampai atau belum, hanya bisa dilihat di persidangan. Itu ya, itu undangan relasnya itu. Kalau bahasa kami relas atau panggilan gitu. Itu hanya bisa dilihat di persidangan gitu ya. Jadi kalau kemudian patut, resmi, biasanya ya karena sidang pertama dipanggil lagi ya. Pada sidang kedua datang atau tidak datang kita sudah mulai pemeriksaan. Kalau sudah 2 kali dipanggil resmi dan patut gitu ya. Oh, berarti penegasannya kalau untuk nafkah dan lain-lain tidak dijelaskan dalam pokok perkara gugatan. Kalau dilihat dari materinya ya, judulnya hanya perceraian dan pengasuhan anak saja. Jadi belum menyangkut tentang hak-hak istri, nafkah dan lain sebagainya. Ketika yang datang pada saat pengajuan surat cerai itu siapa Pak? Dari pihak perempuan siapa yang hadir? Pengacaranya? Keharusan menurut hukum karena ini perceraian ya. Yang pertama prinsipal, jelas prinsipal itu berarti yang bersangkutan istrinya ya, karena yang mengajukan istrinya didampingi atau tidak oleh kuasa hukumnya. Kalau pendaftarannya sudah menggunakan kuasa hukum maka mesti didampingi ya. Kalau belum ya berarti belum bisa didampingi. Kalau sudah, kalau ini faktanya sih sudah, ini kayaknya memakai kuasa hukum, maka yang wajib hadir itu adalah kuasa hukum dan prinsipal. Itu untuk pihak pengaju ya, penggugat gitu maksudnya. Pak, bisa dibuka alasannya?
itu sudah materi persidangan ya. Jadi mohon maaf tentang nomor perkara, tentang materinya itu sudah materi persidangan, sedangkan persidangan dalam masalah perceraian ini menurut hukum tertutup untuk umum. Ya, artinya tidak bisa dibuka di luar persidangan. Pak Haji, alamat tergugat sama digugat itu satu alamat atau terpisah? Alamatnya sama kan? Kalau di register kami ini masih sama ya, beralamat di Babakan Madang. Oh enggak, beda ya? Beda. Kalau di register kami ini ternyata yang perempuan di Bojonggede, yang laki-laki di Babakan Madang. Tapi sama-sama dua-duanya di Kabupaten Bogor ya. Ini apakah karena alasan cekcok rumah tangganya atau gimana Pak Haji? Materi persidangan. Ya, Sudah tidak harmonis lagi gitu Pak Haji? bisa jadi gitu. Pak, ini kedua prinsipal berarti diwajibkan hadir untuk panggilan pertama. Untuk sidang pertama yang penggugat ya harus, bukan sidang pertama, dalam persidangan penggugat harus atau wajib hadir, penggugat prinsipal ya. Jadi si istri dari Aditya Warman itu wajib atau mesti hadir di persidangan. Pak Haji, alasan sidang ikot kenapa Pak Haji? Apakah ada permintaan dari pihak sana atau pengadilan sendiri yang menentukan? IKOD ya. Jadi IKOD ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini seluruh pengadilan harus menggunakan IKOD kepada seluruh advokat atau pengacara ya. Itu sudah menjadi pengguna terdaftar itu. Jadi wajib hukumnya kalau pengacara mendaftar secara online atau IKOD ya. Gitu. Sedangkan kepada para pihak yang tidak menggunakan pengacara bisa pilihan, bisa online, bisa offline ya. Bisa daftar secara langsung manual, bisa juga melalui kalau pengacara mesti ikut. Ini fasilitas yang diberikan oleh pengadilan ya. Tapi untuk sidang perdana besok, Mereka akan hadir. hadir atau langsung kan? Kalau persidangan mesti hadir Oh, ya. baik. Jadi face to face harus hadir di ruangan. Yang bersangkutan dengan didampingi pengacaranya harus hadir di persidangan ya. Untuk pendaftaran baru bisa ikut, bisa online ya. Gitu. Itu jadi dibedakan di dalam persidangan dan di pendaftaran. Apalagi? Aman semua. Oke. Oke, sejauh ini Pak Haji, balik lagi soal gugatan.